Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini adik-adik semua? Baik. Baik, alhamdulillah ya. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Senang sekali rasanya saya bisa berkumpul dengan adik-adik semua. Adik-adik kelas 7E ya. Pada hari ini kita akan melaksanakan satu kegiatan yang insya Allah bermanfaat untuk kita semua. Ada pepatah yang mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, agar kita bisa saling menyayangi, saling menghormati satu sama lain, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Elvira Putri Ningrum dari mahasiswi semester 4 jurusan bimbingan konseling di Universitas Indraprasta PGRI. Jadi hari ini kita akan melaksanakan satu kegiatan bimbingan dan konseling, yaitu layanan klasikal, layanan informasi. Jadi layanan yang berguna untuk membekali adik-adik semua mengenai pemahaman, menambah pengetahuan adik-adik semua yang insya Allah nantinya bermanfaat. Ada yang tahu nggak layanan informasi itu apa? Enggak ya. Oke, jadi layanan informasi itu adalah layanan yang diberikan oleh guru BK atau konselor, yaitu saya, kepada peserta didik atau konselor, yaitu adik-adik semua. Di mana layanan ini berfungsi untuk memberikan informasi-informasi yang memang dibutuhkan oleh adik-adik semua. Adapun topik yang akan saya bahas kali ini yaitu mengenai pentingnya membangun rasa percaya diri. Jadi apa sih rasa percaya diri itu? Kenapa kita harus memiliki rasa percaya diri? Apa manfaatnya gitu ya? Sedikit saya berikan ilustrasi pada adik-adik semua mengenai pentingnya membangun rasa percaya diri. Jadi ada dua orang nih, yang satu bernama Anis, yang satu bernama Cila. Jadi keduanya ini sama-sama memiliki kemampuan di bidang tarik suara, yaitu bernyanyi. Sama-sama nih suaranya bagus mereka itu. Namun Anis ini tidak memiliki rasa percaya diri yang baik. Rasa percaya dirinya itu rendah, sehingga ketika dia disuruh bernyanyi di hadapan banyak orang, dia itu grogi, nervous gitu ya. Jadi suaranya pun nggak maksimal. Jadi orang lain yang mendengarkan itu tidak merasa bahwa suara si Anis ini jelek, padahal aslinya tuh bagus. Tapi karena dia grogi, jadi suaranya false gitu. Sedangkan yang kedua, yang si Cila ini, suara dia bagus dan dia memiliki rasa percaya diri yang baik. Rasa percaya dirinya itu tinggi, sehingga ketika dia disuruh bernyanyi di hadapan banyak orang, dia merasa santai gitu ya, tenang-tenang aja, nggak merasa takut, nggak merasa grogi, sehingga kita yang mendengarnya pun enak gitu ya, bisa menghayati lagu yang dibawakan oleh si Cila ini. Jadi berdasarkan ilustrasi tersebut, bahwa memang rasa percaya diri ini sangat penting untuk kita miliki, karena bisa meningkatkan kemampuan belajar adik-adik semua, bisa mengembangkan prestasi adik-adik semua, dan bisa memudahkan adik-adik untuk bersosialisasi di sini ataupun di luar sekolah nanti gitu ya. Kemudian nanti ketika kegiatan inti berlangsung, saya harap adik-adik bisa melaksanakan patutan atau tata cara yang ada. Misalnya seperti cara adik-adik duduk, kemudian ketika nanti saya menjelaskan materi dan menayangkan video, apabila nanti ada yang lucu, harap disikapi dengan wajar, tidak berisik dan tidak sampai tertawa terbahak-bahak atau bahkan memukul-mukul meja ya. Baiklah, untuk agar kegiatannya efektif, saya harap adik-adik bisa mematuhi aturan-aturan yang ada. Misalnya ketika saya menyampaikan materi dan adik-adik ingin bertanya, harap angkat tangan terlebih dahulu dan bertanya secara bergantian ya, jangan ribut. Oke, langsung saja agar kegiatannya bisa terlaksana dengan baik. Sebelumnya, mari kita berdoa terlebih dahulu agar kegiatan ini bisa efektif, adik-adik bisa dengan mudah memahami materi yang saya sampaikan dan bisa menerapkan pada kegiatan sehari-hari.
Dimohon untuk ketua kelasnya pimpin doa terlebih dahulu. Ya, silakan. Bersiap. Siap. Berdoa mulai. Baik, kita langsung memasuki kegiatan inti, yaitu membahas materi mengenai pentingnya membangun rasa percaya diri. Sebelumnya, ada yang tahu nggak rasa percaya diri itu apa? Satu-satu. Angkat tangannya dulu. Ayo. Ayo, ada yang tahu nggak? Oke. Pada belum tahu ya, ya udah kita langsung masuk materi aja. Laptopnya masuk ini. Baca nggak? Nah, ya. Dulu ya, biar saya menjelaskan gitu. Nggak apa-apa. Ya, saya menjelaskan dulu apa itu pengertian rasa percaya diri. Ya, jadi pengertian rasa percaya diri itu menurut dari 2011, percaya diri adalah kemampuan individu untuk dapat memahami dan meyakini seluruh potensinya agar dapat dipergunakan dalam menghadapi penyesuaian diri dengan lingkungan hidupnya. Percaya diri merupakan kepercayaan dan keyakinan akan kemampuan diri, optimis, objektif, bertanggung jawab, rasional, dan realistis untuk menyelesaikan serta menanggulangi suatu masalah dengan situasi terbaik. Jadi, percaya diri itu kemampuan kita, kemampuan diri sendiri untuk meyakini akan potensi yang kita miliki. Jadi kita tuh nggak ada kata insecure. Kalau orang yang insecure itu berarti dia nggak percaya diri. Seseorang yang percaya diri ini dia mampu yakin akan kemampuan dirinya sendiri, akan potensinya sendiri, dan dia bisa menjadikan kekurangannya itu sebagai suatu motivasi, bukan justru sebagai penghambat untuk dia terus berkembang. Gitu. Kemudian ada ciri-ciri orang yang memiliki rasa percaya diri. 1. Percaya akan kompetensi atau kemampuan diri. Jadi orang yang memiliki rasa percaya diri ini pasti akan percaya akan kompetensi, akan kemampuan yang dia punya. Misalnya, saya punya prestasi di bidang perhitungan matematika misalnya. Jadi ketika disuruh maju sama guru ke depan, dia percaya diri bahwa dia itu bisa. Jawaban saya mau benar mau salah, yang penting saya maju dulu gitu ya. Syukur-syukur benar, kalau misalkan salah ya nggak masalah karena kan masih belajar. Yang kedua, berani menerima dan menghadapi penolakan orang lain serta berani menjadi diri sendiri. Berani menerima dan menghadapi penolakan orang lain. Ada di sini adik-adik yang ikut ekskul atau organisasi? Iya, enggak. Ada nggak di sini? Ada. Cuma sekali itu. Jadi nanti ketika adik-adik
mengikuti eskul atau organisasi, misalnya OSIS, ketika adik-adik dimintai pendapat atau misalnya sama guru nih di kelas diajak berdiskusi, dimintai pendapat atau ide-ide baru. Nah, adik-adik nggak perlu khawatir, karena orang yang memiliki rasa percaya diri itu tidak perlu khawatir apakah pendapatnya akan diterima, apakah idenya akan digunakan atau ditolak, itu tidak masalah. Yang penting kita sudah berani untuk menyampaikan pendapat dan ide yang kita miliki. Yang ketiga, memiliki cara pandang yang positif terhadap diri sendiri, orang lain, dan situasi di luar diri sendiri. Jadi orang yang memiliki rasa percaya diri ini pasti optimis terhadap diri sendiri. Dia nggak ada yang namanya negative thinking, nggak ada yang namanya insecure. Dia pasti memandang kelebihannya sebagai sesuatu yang memang harus dikembangkan. Oh, saya yakin dengan kelebihan yang saya punya ini, saya pasti bisa. Dan dengan kekurangan yang saya miliki ini, harusnya saya memperbaiki diri dan saya menjadikan itu sebagai motivasi, bukan justru malah insecure atau misalkan overthinking. Di sini ada yang suka insecure? Ada banyak ya. Berarti adik-adik dulu memiliki rasa percaya diri yang tinggi. Mohon perhatiannya. Yang keempat, rasional atau realistis terhadap suatu masalah atau suatu kejadian. Dan yang kelima, memiliki pengendalian diri yang baik. Jadi orang yang memiliki rasa percaya diri ini, dia bisa mengendalikan dirinya dimanapun dia berada. Misalnya disuruh maju mengerjakan soal oleh guru, sebenarnya dia deg-degan nih, dia takut gitu kan ya, tapi dia bisa mengendalikan itu dengan kemampuan yang dia punya. Oh, saya yakin saya bisa, kalaupun salah ya sudah, tidak masalah karena saya sedang berada di dalam proses pembelajaran. Faktor-faktor yang mempengaruhi kepercayaan siswa. Yang pertama ada bentuk fisik, terus ada bentuk wajah. Ya, rata-rata perempuan ya, kebanyakan yang insecure, yang scroll di sosial media, di Instagram, TikTok yang cantik-cantik, terus tiba-tiba langsung, aduh, kok saya tidak secantik dia, gitu. Ya enggak? Ada kayak gitu ya. Nah, kemudian ada status ekonomi. Biasanya orang-orang yang memiliki status ekonomi rendah itu atau menengah ke bawah, itu biasanya dia juga memiliki rasa percaya diri yang kurang, yang rendah juga. Padahal semestinya dia bisa menjadikan itu sebagai motivasi dia untuk terus berprestasi sehingga dia bisa menjadi orang sukses. Kemudian ada pendidikan dan kemampuan. Biasanya semakin tinggi pendidikan seseorang atau semakin banyak kemampuan yang dimiliki, itu maka akan semakin tinggi rasa percaya dirinya. Penyesuaian diri ini sangat berpengaruh terhadap rasa percaya diri. Untuk orang-orang yang memiliki rasa percaya diri itu pasti dia bisa dengan mudahnya menyesuaikan diri dimanapun dia berada ya, meskipun misalkan dia diajak berdiskusi oleh guru atau oleh teman sebaya atau oleh teman yang lebih tua dari dia, lebih dewasa dari dia bisa menyesuaikan diri. Kemudian kebiasaan gugup dan gagap. Ya, orang yang gugup itu berarti dia memiliki rasa percaya diri yang rendah, apalagi yang berbicaranya terbata-bata itu. Dan keluarga juga sangat mempengaruhi rasa percaya diri kita semua ya, kita semua. Karena biasanya di dalam keluarga itu saat kecil kita pasti dilatih tanpa kita sadar gitu ya, dilatih untuk memiliki rasa percaya diri. Bila pola asuh orang tua itu baik, maka akan baik pula rasa percaya diri dari semua. Manfaat membangun rasa percaya diri. Percaya diri bisa mengendalikan berbagai hal. Ya, yang sudah tadi saya sampaikan, dengan rasa percaya diri yang kita punya, kita bisa mengendalikan diri kita bisa menyesuaikan saat kita bersosialisasi dengan orang-orang di sekitar kita. Kemudian percaya diri bisa membuat hidup lebih menyenangkan, lebih memudahkan adik-adik semua untuk berteman, untuk bersosialisasi dengan orang-orang. Kalau misalkan adik-adik ini memiliki rasa percaya diri yang baik, maka akan mudah untuk
adik-adik memiliki teman-teman baru, misalnya dengan mengikuti lomba-lomba atau prestasi atau misalnya kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah ya. Dengan rasa percaya diri itu adik-adik bisa menambah teman baru. Percaya diri bisa meningkatkan kemampuan belajar. Ya, apabila contohnya kayak yang tadi saya sampaikan, misalnya adik-adik disuruh maju ke depan mengerjakan soal matematika. Kalau adik-adik memiliki rasa percaya diri yang baik, pasti adik-adik mau untuk maju dan mengerjakan soal tersebut. Memperhatikannya dengan baik. Kemudian ada percaya diri bisa membuat diri sendiri memiliki mental yang kuat. Orang yang memiliki rasa percaya diri itu mentalnya kuat. Dia berani melawan rasa takutnya sendiri, rasa groginya sendiri ya, untuk bisa mengembangkan potensi atau kemampuan yang dia miliki. Kemudian percaya diri bisa membuat diri sendiri menjadi lebih yakin. Kita jadi lebih yakin akan kemampuan atau potensi yang kita punya. Kita nggak meragukan diri sendiri, kita nggak takut orang meragukan kita gitu ya, karena kita sudah memiliki rasa percaya diri. Kemudian ada cara membangun rasa percaya diri. Yang satu, bersyukur atas segala yang telah dimiliki. Yang pasti kunci itu adalah bersyukur ya, karena dengan bersyukur kita jadi bisa merasa tenang, kita merasa bahagia dengan apa yang kita miliki. Terus kemudian ada membangun pola pikir positif untuk adik-adik yang masih mikir negatif, masih insecure, masih overthinking. Mulai sekarang coba diubah perlahan-lahan pola pikirnya agar adik-adik bisa memandang kelebihan dan kekurangan adik-adik itu sebagai suatu anugerah. Jadi nggak cuma kelebihannya aja yang dianggap sebagai anugerah, tapi kekurangannya juga bisa adik-adik terima, adik-adik jadikan sebagai motivasi. Kemudian kenali kekurangan dan kelebihan. Fokuslah pada kelebihan yang dimiliki dan kembangkan kemampuan itu agar bisa merasa punya ruang untuk berkembang. Sebelumnya saya mau bertanya kepada adik semua, ada yang udah mengenali kekurangan dan kelebihan yang dimiliki belum? Belum pada tahu kekurangannya apa, kelebihannya apa? Oke, nanti saya akan menyuruh adik-adik untuk menuliskan kekurangan dan kelebihan yang ada dimiliki ya. Lalu berhenti membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Kita gak boleh membandingkan diri kita dengan orang lain. Misalnya kamu siapa namanya? Ya, Siva. Sebelahnya itu namanya Ambar. Oke, misalkan Siva dan Ambar. Misalnya Siva ini memiliki kelebihan pada bidang perhitungan. Misalkan Ambar pada bidang seni. Ambar ini membandingkan diri Ambar dengan Syifa. Misalkan, aduh, kok saya tidak bisa perhitungan? Kok perhitungan saya misalkan kurang bagus ya nilainya? Aduh, saya jadi males nih di mata pelajaran matematika gitu. Itu nggak boleh ya, karena setiap orang itu memiliki kemampuan di bidangnya masing-masing, memiliki kelebihan dan kekurangannya tersendiri. Kalau semisalnya kita membandingkan untuk memotivasi diri kita, misalnya Amber tadi, Siva nilai matematikanya bagus ya, aku juga harus bisa kayak dia gitu. Itu nggak masalah kalau untuk dijadikan sebagai motivasi. Tapi kalau misalkan untuk dijadikan kayak rasa insecure yang tidak baik gitu ya, atau misalkan bikin kalian merasa down dan tidak semangat, itu tidak boleh. Kemudian bergaul dengan orang-orang yang positif. Orang-orang yang positif di sini adalah orang-orang yang bisa membangun rasa percaya diri kita, orang-orang yang bisa mensupport kita dalam keadaan apapun. Dengan segala kelebihan dan kekurangan yang kita miliki, kita pasti membutuhkan teman yang memang bisa mendukung kita dalam keadaan apapun, gitu ya. Ada dampak negatif tidak memiliki rasa percaya diri. Pertama, sering membandingkan diri sendiri dengan orang lain, seperti yang tadi sudah disebutkan. Kemudian ada merasakan bahwa dirinya rendah atau rendah diri. Ya. Jadi bawahnya itu insecure aja rasanya. Padahal kita juga memiliki kemampuan tersendiri, ya. Kita memiliki kelebihan tersendiri dan orang lain pun memiliki kekurangannya tersendiri. Jadi
nggak usah yang namanya insecure ataupun rasa rendah diri gitu. Terus yang ketiga ada tidak mau keluar dari zona nyaman, jadi stuck aja di situ. Misalnya kalian punya kemampuan di bidang menyanyi seperti tadi, dan karena adik-adik tidak memiliki rasa percaya diri yang baik, jadi ya udah sekedar bisa aja tapi tidak diasah, tidak dikembangkan. Padahal kalau misalnya adik-adik ini berusaha untuk mengasah kemampuan tersebut atau mengembangkannya, maka bisa jadi itu adalah ajang untuk adik-adik meraih prestasi, bisa mengikuti lomba-lomba, bisa jadi terkenal misalnya, bisa jadi artis atau mengikuti acara Indonesia Idol. Kemudian mengalami takut yang berlebihan. Jadi bawaannya tuh takut aja ya kalau misalnya kita tidak memiliki rasa percaya diri. Disuruh maju ke depan mengerjakan soal, gua maju aja udah takut duluan gitu ya, udah gemeter duluan bawaannya, udah deg-degan duluan. Dan misalkan berhadapan dengan banyak orang atau berbicara di depan banyak orang yang bukan orang adik-adik, jadi bawaannya tuh takut, bawaannya pengen diem aja gitu ya, gak mau ngobrol karena takut salah ngomong atau misalkan takut tidak ditemenin gitu. Selanjutnya, oke, mungkin sekian materi yang saya sampaikan. Untuk selanjutnya saya akan menanyakan sebuah video, nanti kalau disimak sama kita semua. Kemudian ini sama temennya deh berpasangan berdua ya, atau misalkan ini berapa sisanya, atau mau bertiga-tiga nggak apa-apa. Nanti bertiga ya, nanti disimak video yang akan saya tayangkan, tolong diperhatikan dulu. Diperhatikan dulu, saya minta kalian untuk membentuk kelompok, satu kelompoknya 3 orang untuk menyaksikan video. Nanti tolong disimpulkan, bisa ditulis di buku. Nah, karena nanti akan saya tanya satu-satu ya kesimpulan dari video yang telah ditayangkan. Audionya disaksikan dulu ya. Bisa disimak sambil dicatat ya, nanti akan kesimpulannya. There's a story of how strange his life with its changes, and it happened not long ago. On a high mountain plain where the sagebrush arranges a playground south of the snow. With the land on a coat of remarkable sheen, it would glisten in the sunlight all sparkling and clean, such a source of great pride that it caused him to crave. And he broke out in high step and dance. He would dance for his neighbors across the way. I must say that they found his dancing enhancing, for they also joined the play. Then one day,
and up the slope came a great American jackalope. This sage of the sage, this rare hair of hope, caused to pause and check out the land. Hey kid, why the mope? I used to be something all covered with fluff and then dance in the sunlight and show off your stuff. Then they hauled me away, and his mannered white rough and shared me and dropped me back here in the buff. Now that's not enough. Now my friends all laugh at me, because they think I look ridiculous, funny, and pinky. Pink? Pink? Well, what's wrong with pink? Seems you've got a pink ink in your thing. Doesn't matter what color, like its look. Be it pink, purple, or heliotrope. Now, sometimes you're up and sometimes you're down. When you find that you're down, well, just look around. You still got a body, good legs and fine feet. Get your head in the right place and hey, you're complete. Now, as for the dancing, you can do more. You can reach great heights. In fact, you can soar. You just get a leg up and you slap it on down, and you find you're up in what's called the bound, 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 and bound, bound, and you're up right next to the sky. And if you can do it, if you give it a try, first get a leg up, slap it on down. So every year, along about May, they'd load him up and they'd haul him away, and they'd shake him and dump him, all naked and bare. He learned to live with it. He didn't care. He just bound, bound, bound and rebound. Ooh, ooh. Now in this world of ups and downs, so nice to know there are jackalopes around. Baik, adik-adik semua sudah menyaksikan video tersebut. Tolong disimpulkan. Saya kasih waktu 5 menit untuk adik-adik mendiskusikan. Kemudian nanti saya beri waktu. Nanti ketika hasil diskusinya disebutkan, nanti saya beri waktu. Jadi sekarang silakan diskusikan. Saya beri waktu 5 menit ya. Ayo yang jawab, silakan didiskusikan.
Gue yakin banyak dari lo yang di sini pernah ngerasa motivasi lo hilang dan kayak hal itu. Ayo jangan ribut ya. Nanti ditanya ya. Ayo jangan berisik. Ayo dulu. Ya, makanya jangan berisik. Oke, untuk yang sudah, silakan angkat tangan yang ingin menyimpulkan secara langsung, sekalian menunggu teman-temannya yang belum ya. Oke,
Saya ingin jawab terlebih dahulu kesimpulan dari video tersebut. Ya, boleh. Silakan. Jangan berisik yang lain ya. Zona yang percaya diri bertemu dengan kondisi yang dapat memungkinkan. Ayo, iya, nggak apa-apa. Yang kencang suaranya. Zona yang tidak percaya diri bertemu dengan kelinci yang dapat memotivasi agar percaya diri kembali. Maka jadikan seseorang yang sempurna agar dapat menjadi motivasi untuk kita menjadi lebih baik lagi. Bukan malah membandingkan dirimu dengan orang lain. Betul ya, nggak boleh membandingkan diri dengan orang lain. Itu intinya. Yang lain, ayo. Dari ayo yang laki-laki ya. Ya, ayo kan harus percaya diri, masa malu-malu? Baru juga dibahas ya. Saya tunjuk ya. Tunjuk. Itu aku yang tunjuk deh, nggak apa-apa. Ya, silahkan. Mariansa. Silahkan disimpulkan. Yang benar duduknya. Ini siapa ketuanya? Ya. Ayo, diri. Udah yang lainnya yang cowok. Laki-laki mana? Laki-laki bukan ya? Diri ya. Ayo. Semua ya. Apa diri? Oh ya, perkenalkan namanya dulu ya. Ayo, gak apa-apa, berdiri. Video. Dibuka aja tuh pisau. Ayo berdiri. Gak apa-apa lah ya. Tadi baru juga dibahas percaya diri, terus sekarang mau. Ya, aku ya. Teman-temannya tolong diperhatikan ya. Perkenalkan dulu namanya. Siapa panggilannya? Lama. Selamat. Ya, udah selamat. Dari nomor tersebut bahwa jawaban saat kita percaya diri akan kunci yang menasihati untuk meyakinkan bahwa jawaban harus yakin atas kekurangannya. Oke, bagus tepuk tangan. Jadi kita gak boleh menjadikan kekurangan itu sebagai rasa takut atau rasa khawatir. Justru kekurangan itu sebaiknya kita jadikan sebagai motivasi untuk terus memperbaiki diri. Yang coba lagi nih ya. Mana sih masa harus ditunjuk materinya tentang percaya diri? Itu kamunya yang megang buku.
Ini nggak apa-apa, nggak perlu. Udah nggak apa-apa. Ini yang lain, ya. Jadi nggak apa-apa. Pada kok mau semua ini gimana? Mau istirahat dulu. Selesai makanya ini cepetan. Masih ada lagi di sini. Bentar lagi. Makanya ayo. Kalau aku nggak mau dapat istirahat. Yang udah deh, yang udah. Satu orang lagi ya. Nanti habis paling ya. Jangan terlalu percaya diri dengan kemudian setiap memiliki pikiran Setiap manusia, intinya ya, setiap manusia itu pasti memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Tiara boleh silakan. Coba tidak percaya diri karena ditertawakan oleh ibu saya. Lalu polisi datang berdiri motivasi kepada sang bapak agar percaya diri atau tidak istimewa. Oke, terima kasih adik-adik atas kesimpulannya. Jadi semua kesimpulan yang disampaikan oleh adik-adik itu benar, nggak ada yang salah sama sekali ya. Intinya kita itu harus memiliki rasa percaya diri yang tinggi, yang baik ya, dan menjadikan kekurangan kita itu sebagai motivasi untuk terus memperbaiki diri. Di sini selanjutnya saya minta adik-adik buat di sini. Yang tadi saya sampaikan, adik-adik tolong ditulis kelebihan dan kekurangannya. Iya, per orang ya, per orang buat iya, tapi isinya yang halaman itu jadi ya. Dibagi-bagi aja ya. Diisi yang halaman satunya aja. Ya, dibagi-bagi dulu nanti saya kasih tahu cara mengisinya ya. Ayo ada kelebihan. Oke, saya kasih tahu dulu cara mengisinya. Jadi ini di kotak sini di tabel ada kelebihan. Tulis apa kelebihan yang kalian punya. Misalkan saya disiplin, saya tepat waktu, kayak gitu ya. Terus misalnya di sini ada kekurangan. Kekurangannya apa? Misalkan saya ngaret, gitu ya, suka ngaret, nggak on time, atau misalkan saya itu pemalas. Itu nggak apa-apa, tulis aja, nggak usah malu.
Terus misalkan kekurangannya tidak percaya diri, nggak apa-apa ditulis saja. Terus yang nomor 2, berdasarkan tabel di atas yang sudah diisi, susunlah cara Anda dalam menerima kelebihan dan kekurangan. Jadi gimana sih cara adik-adik ini menerima kelebihan dan kekurangan yang kalian miliki? Misalkan dengan bersyukur, dengan misalkan menjadikan kekurangan itu sebagai motivasi, gitu ya. Terus yang ketiga, pikirkan dan tuliskan cara untuk membangun rasa percaya diri. Misalkan cara adik-adik untuk membangun rasa percaya diri, misalkan kayak apa namanya, ini sebenarnya 11-12 sama nomor 2 ya, sama kayak jadikan kekurangan itu sebagai motivasi. Misalkan kekurangannya adik-adik malas, berarti gimana caranya biar adik-adik bisa percaya diri? Berarti kan otomatis dengan belajar untuk tidak menjadi seorang pemalas lagi, gitu ya. Sudah paham? Kalau ada yang ingin ditanyakan silakan. Ayo dikerjakan, kasih waktu 5 menit. Kalau nggak ngerti ditanyain aja ya. Kelebihan contohnya misalkan saya rajin, saya tepat waktu orangnya, gitu ya. Atau misalkan saya pintar di bidang matematika, atau saya suara saya bagus untuk bernyanyi, ditulis saja. Atau misalkan saya berbakat untuk menjadi seorang penulis, atau apa ditulis saja. Orangnya rajin, on time, nggak apa-apa, pasti punya nggak begitu. Yang cewek-cewek yang bisa masak, tulis aja di kelebihannya. Ini yang cowok-cowok kalau misalkan kelebihannya di bidang olahraga. F selalu di hati.
Ih, jangan. Ih, main game. Ayo, satu orang yang udah selesai. Silakan yang mau. Ayo jangan berisik adik-adik. Ya, silakan. Itu nggak usah nih, nggak apa-apa, yang ada aja. Ayo yang mau diri. Disebutin dulu atau menyebutkan satu orang. Ayo. Ya udah lagi-lagi satu perempuan satu nggak apa-apa. Ayo, jangan berisik ya. Ayo diri. Saya diri dah. Baca kok nggak seperti apa? Ayo, ya dibaca silakan. Ayo teman-teman yang lainnya jangan berisik ya, boleh sambil nulis tapi jangan berisik. Ayo yang kencang suaranya ya. Kelebihannya 1 rajin, 2 suci. Apa? Kenapa? Ayo yang kencang suaranya. Kelebihannya 1 rajin, 2 disiplin, 3 jago bermain bola. Kekurangannya 1 saya pemalu, 2 saya jelek. Jadi dia nggak boleh insecure. Kenapa Bu? Enggak kok manis kok kamu. Saya pen hitam. Ya lanjut ya. Saya tidak percaya diri, saya kalah dalam pelajaran. Yang perempuan tadi siapa yang mau? Tiga boleh? Tiga ya udah tiga nggak apa-apa deh. Tiga dulu kalau baca. Jangan berisik ayo, nggak apa-apa gantian. Ayo jangan berisik ya. Sebentar lagi selesai. Yang nggak percaya dia nggak apa-apa, percaya diri. Ya, ayo yang lain dulu ya. Percaya diri. Ya. Kan kenalin. Terus kekurangannya pendek. Ya. Terus ya. Kecemasan berlebihan. Satu lagi hidup pesek. Oke, terima kasih. Lani ya. Ayo Mbak, silakan. Lani dia mau apa? Ayo satu lagi. Ya. Kenapa sih? Aku orangnya nggak remote atau online. Bisa ngomongnya di dalam. Main game Free Fire. Badanku besar.
percaya diri agar kita bisa menjadi lebih baik lagi ke depannya. Kalau masih lama ya? Ya, kesimpulannya penting sekali untuk kita membangun rasa percaya diri untuk menerima segala kelebihan dan kekurangan yang kita punya. Jadi kelebihannya ya kita fokus pada kelebihan itu, kita kembangkan agar menjadi suatu prestasi. Dan sedangkan kekurangannya kita terima dengan baik dan kita jadikan motivasi. Itu saja pembelajaran pada hari ini. Semoga dapat dipahami dan diterapkan di kehidupan sehari-hari.